Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Aurelia Sharan dari MasterChef Indonesia Season 9. Kali ini aku mau buat reaction video pas aku di Black Team. Pas dipanggil Black Team itu aku ceritanya lagi di mobil abis makan mie pagi-pagi. Terus sebenarnya ada yang telepon dari pihak RCTI. Terus aku kayak udah GR banget karena aku ngerasa kayak kalau Black Team aku pokoknya harus diundang gitu. Terus pas aku dipanggil aku seneng banget, kayak nggak bisa berkata-kata, dapat kesempatan ulang yang kedua, dan aku ya otomatis langsung iyalah, nggak mungkin nolak dong, ya pasti mau lah gitu kan. Secara ya gue juga nggak mau pulang kemarin, terus tiba-tiba dipulangin, terus dapat kesempatan kedua, aku betul-betul itu latihan masak. Pas hari H ke Black Team itu kita juga karantina nggak bareng sama anak-anak White Team, jadi hotelnya tuh beda. Untuk preparation, make upnya segala macam juga semuanya dipisahin, dan betul-betul saat kalian lihat ada kotak besar yang giant mystery box itu, mereka juga nggak tahu kalau kita tuh datang. Jadi expressionnya tuh bener-bener real, kita tuh betul-betul ngumpet gitu, dan itu seru banget. Dan kalau kalian lihat ya, muka aku tuh kayak lebay banget, sok galak. Emang kayak kita tuh udah harus diwanti-wanti kalau Black Team tuh yang serius, jangan bercanda-bercanda. Kalau kita mau balik lagi ya betul-betul mukanya emang jiwa kompetisi, jangan ketawa-ketawa. Jadi itulah alasan kenapa kita semua mukanya serius banget. Nah terus pas buka giant mystery boxnya itu bener-bener expressionnya lucu banget. Nah ini kita langsung nonton ya. Giant mystery box. Kita lihat expression mereka ya. Gila Bang Indra, mukanya fierce banget. Tapi ini ya, kayak lucu banget expression mereka. Palito sama Victor tuh betul-betul ketawa banget, kayak hahaha. Terus kayak Cheryl, Valerie, itu mukanya kayak literally kayak itu bener lucu banget sumpah. Wih, terus Billy. Wih, aku. Itu kita literally ngumpet di pinggir-pinggir boxnya sumpah, kayak nggak boleh kelihatan sama sekali. Ih, ini aku bener-bener nonton ya, karena dari kemarin lihat cuplikan-cuplikan yang udah nonton, terus pada tag aku. Nah ini aku baru bener-bener nonton, sumpah ngakak banget expressionnya. Kita tuh udah diwanti-wanti pokoknya nggak boleh ketawa. Terus kayak teman-teman White Team tuh kayak, kenapa sih muka lu kayak gitu? Ya gimana Bun, emang disuruhnya kayak gitu, kagak boleh ketawa. Seru banget anjir. Ih, muka gue nama gitu banget, ya ampun. Aku tuh sering banget ngobrol sama yang lain kayak Machel, terus Ray, Palito, itu aku maksudnya sering teleponan gitu. Mereka tuh nggak tahu kalau aku tuh Black Team, kayak aku udah semangatin mereka karena aku biasanya kontak mereka gitu. Semangat ya buat besok udah galeri lagi gitu. Terus ya udah kayak ngobrol-ngobrol-ngobrol, tapi mereka tanya kapan sih Black Team, lu dipanggil nggak? Dan itu kan nggak mungkin aku kasih tau dong, nanti spoiler jadi nggak surprise. Jadi kayak aku cuma bilang nggak tahu sih, belum ada informasi. Terus tau besoknya jeng Black Team gitu. Jadi mereka beneran kaget, ngakak sih. Kayak Dara galak banget mukanya. Karena aku pengen bales dendam. Wih, balas dendam siapa teh? Di muka gue. Valerie, Cheryl kaget banget. Ya iyalah kaget. Kita mau rebut apron dia lagi kok. Guys, ini tuh kita berapi-api banget karena emang ya gimana, kita udah pulang terus kita dikasih kesempatan lagi, ya kepingin banget lah, nggak mungkin nggak mau dong. Terus kayak kita benar-benar istilahnya udah refresh gitu di karantina beberapa bulan tuh kan, kita sendiri nggak ketemu keluarga segala macam kan. Pas kita udah pulang itu benar-benar kayak happy, refresh, balik lagi tuh juga dengan jiwa yang baru, semangat yang baru gitu. Jadi benar-benar kayak jiwa kompetisinya tuh naik banget. Ini kita nggak di script ya apa yang kita ngomong, jadi benar-benar kita on banget. Sumpah. Terus Dara kan lipsticknya gelap ya, aku disuruh pakai lipstick gelap juga. Aku nggak mau, gila bisa kayak magician gak sih? Lu thank you banget chef, kita udah dipanggil lagi. Kenapa sih? Why Alden? Kenapa emang Devi? Apa sih? Alden juga jago kali. Wait, Alden sombong. Denger dulu. Si Meme, chef. Meme, why? Dia pernah pingin saya pulang dan sekarang saya mau rebut apron dia. Saya yakin. Guys, ini tuh nggak julid ya. Aku milih Cimeme itu bukan karena kayak kita sengaja julit-julitan, tapi ya emang kita harus menyebutin satu nama untuk mau ngerebut apron siapa dengan alasan yang masuk akal. Aku tuh biasa, aku tuh nggak punya masalah sama siapapun gitu. Kenapa aku pilih Cimeme? Karena ya sebetulnya aku
inget-inget gitu, kayak flashback ke belakang, apa ya kayak kejadian-kejadian yang sebelumnya bisa direlate gitu. Tapi sebenarnya aku sama Cimeme ya baik-baik banget aja, sampai kayak Cimeme mungkin bingung ya, emang gak ada orang lain yang bisa dipilih kali ya. Pernah bikin kamu pulang? Dia pernah spike saya dan pingin saya pulang. Oh, oke. Ini ngakak ya. 2. Ini Chef Renata bingung, si Dara kok kagak ancang-ancang gitu pegang mystery boxnya, malah bengong. Kayaknya dia lupa ya. Baru mulai udah bengong. Serius nggak sih mau masuk Black? Tapi itu beneran kita pada ketawa. Dara, halo. Are you okay? Are you okay? Masih ngantuk kali ya. Lupa siapa? Saat boxnya dibuka ternyata isinya golden ingredients. Bener-bener menarik sih. Ternyata soalnya bener belum pernah ada ya di galeri golden MasterChef. ingredients. Kayak aku lihat bahan-bahannya. Bingung mau masak apa. Sampai aku bengong dan lihat-lihat dulu ingredientsnya. Aku lihat bahannya, aku lihat kayak ya ada ikan, terus kayak bahan-bahan buat masaknya asin. Tapi ada beberapa bahan untuk dessert juga. That's why aku decide untuk bikin dessert karena menurut aku tuh bisa dessert dan aku cukup percaya diri untuk bikin dessert. Aku langsung decide, oke, gue mau bikin dessert aja karena kalau dibandingin Teh Dara sama Devi, Billy, mereka nggak mungkin bikin dessert. Pasti Bang Indra yang bakal bikin dessert. Dan aku yakin kayak aku juga bisa bikin dessert kayak Bang Indra gitu. Even though dia king of dessert, aku juga bisa jadi queen of dessert. Nah ini banyak banget ya bahannya. Butter, golden pear, ada ikan ekor kuning, Gila makeup gue on banget ya. ada golden raisin dan edible gold. Wah, aku agak bingung mau masak savory atau dessert. Kalau masak savory semuanya ikan sama kayak yang lain. Kali ini aku mau go out, aku bikin dessert dan aku pengen buktiin ke chef kalau aku bisa ada Ih, makeupnya bagus banget Di anjir. sini kalian harus Bener-bener menggunakan galak. minimal 3 dari bahan Minimal 3, aku tuh pakai kayak 6 atau 7, sumpah kayak literally semua yang bisa dibikin dessert aku buat. Aku masih bingung mau masak apa. Sampai aku bengong dan lihat-lihat dulu ingredientsnya. Sampai akhirnya aku decide untuk ambil semua bahan-bahan yang bisa dipakai untuk bikin dessert. Kangen banget at this time masak di galeri, kayak rasanya lebih tenang, lebih pede, nggak overthink gitu. Aku langsung decide untuk buat sponge bawahnya, terus aku bikin krim, jadi kayak dates cream gitu, mousse. Terus aku pakai lemon zest candied, terus buah-buahannya pearnya itu aku potong, terus aku dehydrated di oven pakai cinnamon sugar. Terus aku cover semuanya pakai gold leaf. Udah sih basically. Terus ada salted caramel sauce-nya juga. Pokoknya aku hari ini mau bikin dessert, aku mau buktiin kalau aku bisa masak lebih bagus daripada yang lain. Sharon, welcome back. Gimana? Arnold biasanya komentarnya suka galak, tapi kali ini Excited to be back? very excited chef. Very Okay. honored to be here. Don't waste it. Yes. Make it nice, Yes, yes? thank you chef. Dia datang Baik ke banget, Chef kantor Arnold. aku, dan ternyata baik banget nanyain kabarku. Aku baik chef. Sudah banget kan. Sharon, Devi, Indra, Billy, semangat. Kirain Palito baik. Pasti pulang. Malah kayak gini. Ini actually looks good. Salsa looks good, fish looks good. Okay, Billy, what's this? Yeah, chef, that's a pancit fish yang ikan ekor kuning pakai polenta cake dan saya bikin tomato salsa. Polenta and also bell looks pepper good. creamy sauce. Oke. Jadi berapa? Kalau aku jadi Billy mungkin aku akan masak hal-hal yang sama sih. There's so many. Selanjutnya masakan Teh Dara, aku ingat itu komentarnya sisiknya, tapi ternyata bentuknya kayak gini. Ikan ekor kuning, Fish perfectly cooked. Kalau fish biasa, looks good, flaky, looks juicy. good. Tapi Tapi aku ingat ini bersisik. Devi bikin ya ada welcome drinknya. Tapi actually drinknya nggak dijudge sih, sampai dibilang kita nggak komentarin minuman kamu. Ikan pindang terbang, itu mah ikan pindang nyungsep aja. Nyungs. Indra bikin dessert juga saat ini. Aku lihat dia bikin kayak poached pear. Saat audisi dia itu bikin poached pear. Pas ini Black Team bikin poached pear lagi. Roasted pear honey glaze polenta cream. Bukannya itu udah pernah dimasak ya waktu audisi? Iya pernah. Julid deh Teh Dara. Oh my god, terakhir aku kayak aduh hopefully makanannya enak. Diri sama dish aku, tapi yang aku takut dish aku terlalu manis. Jadi emang semua komponennya manis, buahnya manis. tuh makanan sultan. Oh iya dong, makanan sultan. Jadi konsepnya aku cover sama gold leaf gitu. Jadi biar kayak sultan-sultan gitu. It's a golden surprise chef. Jadi ada Surprise. Kenapa aku bilang golden surprise? Karena ketutup dengan gold leaf gitu. bawahnya ada sponge, terus honey Siapa tahu lucu roasted banget. raisins, mousse,
sheets, aku kasih nama dish aku golden surprise karena semua mousse-nya aku cover dengan gold leaf supaya Harusnya karamelnya di dalam juga ya, jadi kayak gooey keluar gitu, jadi kayak surprise. Golden surprise, tapi emang bener sih yang aku lihat emas doang, yakin tuh tapi nggak kebanyakan. Terus ada salted caramel, roasted cinnamon pear, terus Ini cinnamon banyak and banget nutmeg komponennya, crunch, serius. Ini apa? sama salted caramel. Jadi aku bikin sponge, terus honey date mousse, terus aku pakai lemon zest buat acidity-nya, terus aku pakai salted caramel, terus aku bikin crumbs juga, lumayan banyak elementsnya. Jujur takut ini kemanisan sih, karena raisinsnya itu manis banget. Ya, kind of useless, cuma mengcover the mousse. Padahal maksudnya tuh kayak ketutupan gitu loh konsepnya. Tapi mungkin juri kurang suka kali ya. I really like the flavor, the lemon zest yang kamu candied is very nice, menambahkan aromatic dan juga Di sini aku yakin aku pede banget kayak, aduh, kayaknya hidangan gue cukup bagus nih, bisa masukkan next step. be careful. Hati-hati sama penamaan price. Itu kurang surprise ya. Aku tuh baru decide golden surprise namanya pas aku nunggu penjurian. Sumpah kayak mikir apa ya yang biar beda, biar menarik. Makanya aku baru kepikiran golden surprise. Golden surprise. Kayak aku mikir either Dara or Billy, tapi kayak Dara soalnya sisik, masih ada sisik, dan ternyata emang beneran Dara. Sumpah deg-degan banget kayak dipanggilnya satu-satu doang. Kita nggak tahu kan kayak yang lanjut tuh berapa orang. Kontestan di season 9 ini yang paling kuat di dessert. Paling kuat di dessert aku dan Indra. Dan lagi-lagi membuat dessert. Kalau di compare head to head tuh It's gonna be jujur very deg-degan easy banget. untuk menentukan siapa yang bisa lanjut dan siapa yang akan Kayak pulang. takut banget kalau misalnya Apalagi antara kita berdua nggak ada yang dessert masuk. tinggal head to head aja. Aku penjuriannya barengan Indra karena kita sama-sama bikin dessert. Aduh, semoga at least kita berdua Gila, deh ini bisa kayak langsung gue lolos pengen ke masuk babak banget. selanjutnya. Sayangnya kali ini kita tidak ada head to head karena kalian berdua masih layak. Kayak masih kayak lega. Oke, next step. Gue tahu nih pasti masih kayak Aku masak lega lagi. banget kalau aku bisa Even lolos kayak di preparing, babak pertama kayak ini. sambil mikir gitu. Semoga Oke, challenge nextnya bikin selanjutnya apa ya? masih Ada hadiah. Aduh, timer. 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 Challenge-nya pasti aneh-aneh nih. Ini kayak bingung gitu challenge-nya apa ya. Tapi aku sambil mikirin kira-kira dish apa yang bakalan aku masak. Ini kayak aku udah tahu mau masak apa, tapi benar-benar harus utilize waktu dengan baik. Ini aku langsung decide bikin squid ink rice, jadi kayak nasi gurih tapi pakai squid ink, terus pakai udang cabai garam, kayak masakan Indonesia aja deh yang udah pasti gitu. Indra bikin dessert lagi. Kenapa aku nggak bikin dessert ya? Gila ini masaknya kayak Cabai garam gitu. takut banget waktunya kurang. Renata datang dan ngingetin ke aku jangan lupa aromaticsnya harus yang panjang. Aku kayak langsung tambahin serai, daun salam, daun jeruk, terus kayak jeruk nipis. Nasi ya, nasi gurih gitu tapi pakai squid ink. Oke. Terus kamu kira-kira udah ada strategi tertentu? Aku hopefully aku masak 30-30 sih, Chef. 30-30. Kalau awal disamperin juri pas masak tuh deg-degan. Kalau ini sekarang udah biasa aja sih. Apa yang paling cocok dimasak di waktu kedua? Jadi aku bisa manage waktunya dengan baik. Pokoknya aku udah langsung mikirin kalau emang aku nggak masuk di yang pertama, dish apa yang kedua gitu. Yang waktunya tuh nggak buru-buru. Gila guys, kalian bayangin ya, 30 menit masak nasi dari awal, semuanya dari awal tuh bener kayak masaknya kayak kesetanan. Ini aku lagi mau seng nasinya sama tinggal goreng ini sih. Goreng udang. Strategi aku kalau aku masak lagi di next round, aku memasak appetizer yaitu kroket. Ya, aku rasa udah yakin banget aku waktunya bikin dalam kroket. Waktu less than 30 minutes harusnya selesai. Jujur 30 menit tuh aku udah kayak mampus, ini cepet-cepet banget. Aku baru pertama kali lihat juga nih dishnya kayak gini. Saya jadi orang yang terakhir. Yang kedua Indra, terus yang ketiga aku cuma beda beberapa detik. Harus segera selesai. Tapi Billy belum selesai-selesai. Jujur aku kayak panik buat Billy gitu loh. Ayo Bill, cepetan. Maksudnya kayak kalau misalnya lu kepanjangan, ntar next roundnya lu waktunya nggak cukup gitu. Jadi kayak sambil lihat-lihat Billy gitu. Ya even though kita competition, tapi he's still my friend. Jadi sambil lihat-liatin juga. Framboise cannelloni with coulis. Looks good. Nah, abis itu next aku maju. Ini rambut aku agak heboh ya geraknya. 25 menit, Chef. Jadi aku masak 35 menit, sisa waktu 25 menit. Looks good juga gak sih? Kayak ada udang cabai garamnya, terus pakai nasi tinta cumi gitu, kayak nasi gurih. Squid ink rice with udang cabai garam. Udang cabai garam, squid ink rice, supposed to be good ya. Masing-masing satu.
Ditanya Chef Arnold gimana rasanya masak lagi di galeri. Of course happy banget lah chef, dapat kesempatan untuk masuk lagi dan aku berusaha banget supaya bisa masuk ke galeri lagi. Nah ini aku voice over karena kena copyright dari YouTube. Terus aku ngingetin lagi kalau aku kemarin pulang gara-gara burger. Dan menurut aku burger aku tuh not that bad gitu. Jadi aku bener-bener ngusahain banget supaya masuk lagi. Malah ditawain Chef Renata. Terus kalau kalian nonton di YouTube itu Chef Arnold pas makan agak batuk karena katanya lada sama cabai garamnya strong banget. Ya judulnya aja udang cabai garam ya pasti harus strong dong cabai garamnya. Kalau enggak ntar dibilang kurang rasa lagi chef. Kalian bayangin ya ini udah masak cepet-cepet, nyobainnya juga super cepet-cepet. Akhirnya Billy selesai juga masak ayam bumbu rujak. Tinggal 20 menit, jadi Billy masak 40 menit. Tapi ayam memang riskan sih, gak boleh sampai gak mateng. Kalau gak mateng tuh bahaya banget. Not so much, but flavor is good. Yeah, you know what I mean. Kan itu cuma ada 3 komponen. Very easy, but very smart. Ternyata, siapa? Indra yang dipanggil duluan untuk main dan aman. Alhamdulillah. Aku masih punya waktu 4 menit. 4 menit aku tuh mikir banget kayak aku harus ngelakuin apa dulu, strateginya apa. Bikin fish croquette gitu tapi pakai prawn bisque sauce. Langsung aku buru-buru bikin, masak dan utilize beberapa ingredients yang aku masak sebelumnya kayak kulit-kulit udangnya aku pakai lagi buat bikin sauce. Aku kalau masak tuh emang gini guys, lari-lari. Bikin fish croquette dengan prawn bisque. Jadi aku mau teksturnya fluffy dan digoreng supaya ada crispy texture dan Terus kayak bayangin ya 25 menit aku harus rebus kentangnya dulu. Terus aku harus bikin prawn bisque-nya, sauce-nya. Terus aku harus nunggu sampai reduce sauce-nya. Terus aku harus bikin bumbu juga. Terus aku harus ngegoreng. Ternyata 25 menit tuh waktunya agak kurang sebenarnya. Ya buru-buru aja gitu masaknya. Disamperin Juna. Untuk aku nggak bingung ya kayak biasanya. 25 menit. Masak apa aja nih? fish croquette sama prawn bisque. Oh, appetizer. Fish croquette. Mukanya Chef Juna tuh selalu yang kayak sambil mikir tapi kayak intimidating gitu. Atau udah ada di bawah? Tuang. Tiba-tiba 5 menit terakhir tuh aku belum siapin kroket aku sama sekali, belum digoreng. Itu panik banget sih, kayak takut gak mateng. Dan aku pilih ikan ya karena matangnya lebih cepet ya sebenarnya. Cuman bener-bener itu aku kayak kesetanan anjir, buka tepung tuh tumpah-tumpah, ngeblender tuh udah kayak aduh parah deh, berantakan banget, kayak aku pusing sendiri sama bench aku. Panik banget, aku langsung buru-buru shape dan Aku cuma bikin satu, sumpah kayak waktunya seburu-buru banget, aku cuma bikin satu terus langsung aku goreng. Kang Indra tuh dari atas kayaknya udah panik ngeliatin aku. Ini aku yang dipanggil, aku bikin fish croquette. yakin rasanya enak. Aku yakin banget rasanya enak. Tapi dengan presentationnya, karena aku berharap Aku sambil jalan sambil ngeliatin makanan aku, aduh mampus gue gimana nih gitu. Kroketnya juga kayak kurang perfect ya bulatnya karena buru-buru. Terus sausnya juga masih agak terlalu cair. Kayak sepi banget bun, gak sempet ambil garnish, oh my god. Ngeri-ngeri sedap sebenarnya ngeliat Sharon. Itu mateng gak dalamnya ya? Mateng sih harusnya, orang ikan tuh matangnya cepet banget, makanya aku pilih ikan. Tapi gorengnya tuh emang buru-buru banget sih. Puas dengan hasilnya, Chef? kurang puas chef, Kenapa? karena sausnya kurang thick, masih agak terlalu runny. Deg-degan banget anjir. Gimana rasanya? Kembali masak. Happy banget chef, tapi ya udah deg-degan banget karena masaknya buru-buru dan Well, taste. loh, kuahnya habis. Kuahnya habis. Kuahnya habis chef Arnold. Kayaknya chef Jonas sama chef Renata suka deh, jadi dia makan banyak kuahnya. Light? Yeah. And actually, a good choice. Bisa tambah lagi aromatics-nya. Bisa lebih baik, bisa digoreng lebih lama. Kadang kayak aku sebel sih. Kenapa kayak Bisa gitu? lebih kental lagi, bisa lebih Emang maunya kental chef, tapi kurang lama. Hidangan kamu fish croquette ini sayang sekali. Komposisi dan juga game time management harusnya kamu bisa cari solusi lagi kalau misalnya tahu waktunya sangat sedikit ya. But overall sebenarnya flavor is good. Overall flavor is good. Jadi kayak istilahnya kayak masih ada harapan kali ya gitu. Konsistensi dari sausnya terlalu runny. Coba kalau thick, pasti aku yakin executionnya itu baik.
Japanese style. Looks vibrant ya, very colorful. Presentasi makanan Billy colorful dan vibrant. Aku makin takut deh, aku terancam. Kalau dengar overall makanan Billy juga not bad sih. Sayang banget cuman karena konsepnya kayak appetizer atau salad. Dipanggil lagi maju ke depan, deg-degan lagi. Sama-sama membara, sama-sama panas. Semuanya benar-benar panas sih. Billy, Devi, dan juga Sharon. Ya, setiap bidangan kalian memiliki kekurangan. Dan tidak semua di antara kalian yang akan bisa lolos. You have to say goodbye to your wife. Ternyata Billy yang nggak lanjut lagi. It is real. Saya harus pulang kali ini. Gak nyangka banget. I wish Kayak rasanya one more time. kayak sedih for Billy, tapi ya aku juga harus pikirin diri aku sendiri gitu. Sorry ya Bill, tapi jujur aku lega banget. At least aku masih ada kesempatan. Jahat ya. Tapi maksudnya kayak ya aku soalnya pengen banget gitu kan. Jadi kayak berusaha dan berdoa supaya aku bisa dapat kesempatan lagi gitu. So now Sharon, Di step ini kita nggak tahu berapa banyak yang pulang. hidangan yang idenya sangat bagus. Kroket dengan tekstur yang very fluffy. Dipadukan dengan kuah bisque. It will be a very good dish. Kalau kamu bisa eksekusi dengan semuanya benar. Dan ternyata Devi juga aman, udah naik turun lagi. Padahal pinginnya kayak bisa ngasih 2 aja gitu ya, nggak lanjut. Tapi ternyata 1 doang Billy, terus kita bertiga masih lanjut lagi ke next round.